aja gitu. Diteriakin lah sama mereka di seberang kan, Dewi, woi, Dewi, gitu dipanggil-panggil, nggak nyaut si Dewi nih, Wak, nggak ditengok sama si Dewi. Akhirnya disamperin lagi lah itu sama si Rido, nyebrang lagi mereka. Pun waktu dideketin sama mereka, Wak, Dewi nggak gerak sama sekali, tetap kayak gitu, dan tatapannya kosong pula. Ini ada yang nggak beres nih sama si Dewi, kata si Rido kan. Akhirnya Rido cepet-cepet ngambil air yang ada di sungai, taruh di telapak tangannya, dibaca-bacain doa sama si Rido, dibasuhlah wajah si Dewi pakai si air itu. Susah dibasuh ya kan. Habis itu baru Dewi tersadar, Wak. Cuman lemas badannya, gemeteran, takutan juga mukanya kan. Nah, ngeliat itu yang lain pada khawatir kan. Si Nadia nanya, Dew, ngapa kau? Kau tengok apa? Tapi di situ langsung dipotong sama si Rido. Udah, stop. Udah, jangan ditanya dulu, kau juga jangan ngomong apa-apa, Dewi. Kayak udah aku bilang tadi, jangan cerita apapun yang kalian lihat selama di sini. Dan sekarang mending kita istirahat dulu di sini sampai kondisi si Dewi ini membaik. Habis itu kita lanjut jalan lagi, kata. Jangan di sini, kata si Rido. Udah lah tuh, mereka nurut lah apa kata si Rido. Kan memang itu, jangan sebutkan apa yang kau alami di sini, yang kau tengok di sini, di waktu lagi di sini. Nanti aja waktu pulang. Mereka nurut, mereka milihlah istirahat bentar di tepi sungai itu kan, menjauh dari si arak pohon itu. Tapi waktu lagi istirahat, Wak, Dewi ini belum bisa rileks gitu lah. Dia masih kepikiran sama apa yang dia alami tadi. Nah, apa yang dialami sama si Dewi? Nih kita masuk, kalau kita kan nggak apa-apa, kita langsung ceritain aja ya. Nah, jadi, Wak, POV dari si Dewi dia. Pas dia jalan itu sebelum sampai ke sungai ketiga, waktu nyebrang sungai ketiga ini, waktu dia jalan sampai di dekat sungai itu, Dewi ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari arah belakang. Makanya dia sempat berhenti bentar, dia ngecek lah ke belakang, dicek nggak ada apa-apa, Wak. Nah, nggak lama dari dia ngecek itu, Dewi tiba-tiba dengar ada suara gemerisik dedaunan dari pohon besar yang ada di tepi sungai itu. Tuh pohon dia berdiri tadi tuh, suaranya berisik kali, Wak, macam kena angin kencang. Padahal waktu itu juga lagi nggak ada angin sama sekali. Karena penasaran, Dewi dongak lah itu ke si pohon itu. Dan disitulah Dewi ini dikejutkan sama sosok kera warna hitam lagi bergelantungan, Wak, di atas pohon. Ya, bukannya biasa Nadia kalau misalnya di hutan ada kera kayak gitu. Enggak, Wak, aneh apa keranya. Ukuran badan kera itu besar kali, macam ukuran orang dewasa. Terus salah satu tangannya megangin kain merah, ya. Dan si sosok kera itu nggak ada matanya, ya. Kayak gitu, Wak. Waktu itu Dewi kan langsung teriak, langsung teriak sekencang-kencangnya, tapi entah kenapa suaranya nggak bisa keluar tuh nengok itu, dan badannya langsung nge-freeze gitu loh, nggak bisa digerakin sama sekali, Wak. Dia udah berusaha manggil kawan-kawannya itu, tapi tetap mulutnya itu betul-betul nggak bisa kebuka gitu loh, macam orang ketindihan tapi berdiri posisinya. Makanya kawan-kawannya pada nggak tahu, orang Dewi juga nggak keluar suaranya kan, makanya itu dia ketinggalan, Wak. Untung kawan-kawannya ada yang ngeh. Itu yang dialami sama si Dewi, itu yang ditengok di pohon besar itu. Dan cerita ini nggak dia sampaikan, Wak, ke kawan-kawannya karena kan tadi dilarang sama si Rido kan, tapi itu yang dialami sama si Dewi. Dah, itu gangguan pertama dari kelompok ini ya. Nah, setelah